فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita pantas untuk selalu memuji Allah Rabbul Alamin kerana begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan kita memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala serta memohon ampunan terhadap dosa-dosa kita. Sesungguhnya barang siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala, telah diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memalingkannya dari jalan hidayah. Tak ada seorang pun yang mampu untuk mengeluarkan dia dari petunjuk Allah Jalla wa Ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan jalannya, Allah jadikan dia sebagai hamba yang tersesat, tak mampu seorang pun untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan janganlah engkau wafat kecuali menjadi insan yang patuh sepenuhnya berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya sebaik-baik sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, adalah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat di dalam agama. Dan yang dibuat tersebut disebut dengan kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan tersebut akan membawa kepada kesesatan. Dan kesesatan tersebut diancam dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Akhi dan ukhti, saudaraku, saudariku, semoga Allah memberkahimu dimanapun engkau berada. Dalam bidayah permulaan dari nasihat singkat ini, izinkan lisan untuk mengatakan sebuah kata yang bermuara dari hati. Fa inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya aku mencintai kalian karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang keluar dari lisan ini adalah untuk kebaikan diri sendiri dan untuk kebaikan saudara-saudarinya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna, tidak baik iman seorang di antara kalian sampai kapan? Sampai dia mencintai untuk saudara, untuk saudarinya apa yang dia cintai untuk kebaikan dirinya sendiri. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, belum lama kita dihadirkan oleh Allah, datang kepada kita tamu yang mulia, tamu dengan begitu banyak limpahan kebaikan-kebaikan. Dia adalah Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Tetapi tamu itu saat ini, wahai saudaraku dan saudariku, tamu tersebut sudah memasuki waktu-waktu akan pergi. Hari-harinya berjalan begitu cepat. Hari-harinya berjalan tanpa disadari. Wahai tamu yang mulia, wahai tamu yang begitu berharga, tenanglah sebentar. Perlahanlah dalam langkah-langkahmu.
Sesungguhnya hati-hati kami ini masih rindu untuk bersama, berkasih dan berpadu sayang denganmu. Tunggulah wahai tamu yang mulia. Pelankan langkahmu. Sungguh indah jika engkau terus bersama kami. Hari-harimu begitu manis dan begitu nikmat melakukan puasa di dalam hari-harimu tersebut. Kami telah merasakan begitu indahnya ketaatan yang tidak dirasakan selain padamu. Sesungguhnya kami telah hidup dengan kehidupan yang berbeda, yang lebih bermakna di luar dari hari-harimu. Bagaimana mungkin wahai tamu yang mulia, engkau meninggalkan kami setelah kenangan-kenangan yang begitu indah kau tinggalkan? Sesungguhnya kepergianmu meninggalkan kami itu adalah sebuah musibah yang sulit untuk dilupakan. Tetapi qaddarullah wa ma syaa fa'al. Semua adalah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu jauh sebelum kita ada. Dan segala pertemuan pasti akan ada perpisahan. Maka kami berharap kepada Allah Tabaraka wa taala menggantikan musibah ditinggalnya oleh Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, hari-hari Ramadan berjalan begitu cepat. Tidak tersisa kecuali hanya hari-hari yang sedikit. Dan begitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu, hari-hari puasa Ramadan tersebut adalah hari-hari yang bisa dihitung, hari-hari yang berbilang. Tidak tersisa saat ini kecuali hanya hari-hari yang sedikit. Karena itu wajib bagi kita untuk memberikan perhatian. Wajib bagi kita untuk menambal kekurangan. Wajib bagi kita untuk menyusul ketinggalan kita. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati-hatilah. Hari-hari ini tinggal sedikit dan begitu cepat dia pergi, dan mungkin lebih cepat, tidak terasa, melebihi dari kedipan mata seorang hamba. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ambillah, gunakan saat-saat mulia di hari-hari tersisa dari Ramadan. Janganlah nyaman dengan tempat tidur, kasur, permaidani dan ranjang-ranjangmu. Dan jadikanlah rumahmu, jadikanlah tempat tinggalmu sebagai taman keindahan di tempat engkau beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kau mampu beriktikaf tanpa menimbulkan mudarat, maka lakukanlah. Atau lakukanlah ketaatan di rumahmu dengan qiyam, dengan melakukan salat, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan berdoa. Bersihkan dirimu, wangikan pakaianmu, dan hidupkanlah malammu. Diriwayatkan oleh istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dan hadis ini adalah hadis yang penting untuk kita perhatikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan di selain Ramadan. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Dan ketika sampai 10 akhir Ramadan, maka Rasulullah SAW semakin giat dengan kegiatan, dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan di waktu selain 10 hari terakhir Ramadan tersebut. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, janganlah betah dengan tempat tidurmu. Kemudian janganlah lalai dengan pasangan hidupmu. Hidupkan malam. Kemudian bersungguhlah dalam bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Adalah para salaf rahimahumullah, apabila mereka memasuki 10 akhir bulan Ramadan, mereka meningkatkan cita-cita mereka yang tinggi
dan mereka melakukan semua kemampuan mereka. Dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan hal tersebut, karena itu adalah waktu perlombaan yang begitu singkat. Saudaraku-saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang menggunakan musim kehidupannya, menggunakan umurnya dengan sebaik-baiknya sebelum usia itu pergi. Dia menghisap, mengkoreksi, bermuhasabah dirinya sebelum dia membaca nanti kitab amalnya, entah dia terima dari kanan atau dari kiri. Dan dia selalu bermuraqabah, merasa diawas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia menyadari bahwasanya kemanapun dia pergi, kemanapun dia masuk, kemanapun dia keluar, kemanapun dia, semuanya dilihat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku, saudariku, semoga Allah meridhoi anda. Sesungguhnya kalau kita lihat keutamaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu sungguhlah sangat banyak. Di antaranya adalah yang paling berharga pula adalah hari-hari dan malam-malam Ramadan. Maka janganlah disia-siakan malam tersebut, malam yang mubarakah tersebut. Karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwasanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut, yang kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang berkah. Nabi SAW menyebutkan malam Lailatul Qadar tersebut yang disebut oleh Allah dengan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar tersebut berada di salah satu atau di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak sedikit di antara kita yang wafat sebelum mendapatkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Atau mungkin kita tidak akan bertemu lagi dengan sisa dari akhir bulan Ramadan, atau tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Tidakkah kita renung firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-57 atau 56 sampai 57, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, an taqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Jangan sampai kita menjadi insan yang Allah Rabbul Alamin ceritakan dalam ayat ini, Az-Zumar 56 hingga 57. Ketika itu jiwa mengatakan, ya hasrata, alangkah ruginya aku, ala ma farratu fi janbillah, atas apa-apa yang aku siakan dari hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisinya. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan dulu aku termasuk orang yang mengolok-olokkan ayat Allah Jalla wa Ala. Atau saat itu jiwa itu akan mengatakan, kalaulah seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan hidayah kepadaku, maka sungguh aku termasuk orang yang bertakwa kepadanya. Atau coba perhatikan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 73, Allah mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengatakan, aduh, andaikan dulu aku bersama mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, pastilah aku mendapatkan kejayaan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita, telah mengingatkan kita. Bukankah Allah telah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bukankah Allah telah mengatakan, saling bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menggapai syurga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah Rabbul Alamin, akhi dan ukhti, barakallahu fikuma,
memerintahkan kita untuk puasa Ramadan agar kita menjadi insan yang bertakwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada insan-insan sebelum kalian, dan itu agar kalian bertakwa. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal fadilah itulah hendaknya orang yang berlomba itu saling berlomba. Saudaraku, saudariku, inilah hari-hari terakhir dari bulan Ramadan yang kita butuh, yang kita berhajat untuk berdiskusi, untuk mengambil bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya dari Ramadan tersebut. Kita perlu, kita butuh, kita berhajat untuk bersegera, untuk bermusabaqah, berlomba, karena sesungguhnya hari tersebut berjalan lebih cepat dari perjalanan awan. Setiap saat yang berlalu dari hari-hari tersebut takkan pernah kembali dan tidak mungkin pernah terganti. Maka bersegeralah akhi dan ukhti. Semoga Allah memberikan kesempatan bagimu menggunakan ajal dengan sebaiknya. Dan gapailah ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kuatkan semangatmu. Dan gapailah sesuatu yang pernah luput di hari-hari sebelumnya. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus memiliki beberapa hal, tugas yang harus kita perhatikan di sisa bulan Ramadan ini. Tugas yang pertama, koreksi pertama kita, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki sikap yang benar ketika berhadapan dengan Allah. Kita harus memiliki sikap yang jujur terhadap Allah berkaitan dengan jiwa kita. Kita harus jujur kepada Allah berkaitan dengan jiwa kita. Harus ya akhi dan ukhti. Kita harus memiliki sebuah saat-saat yang, atau saat-saat kejujuran itu haruslah ada di dalam kehidupan kita. Tanpa ada dusta, tanpa ada pembohongan, tanpa ada penipuan. Tidaklah tersisa dari bulan Ramadan ini kecuali hari yang sedikit. Maka apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah berlalu dari hari-hari Ramadan? Sekian puluh hari dari Ramadan telah berlalu, apa yang telah kita buat? Apakah kita telah menunaikan ibadah yang Allah perintahkan itu dengan semestinya? Apakah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan yang disyariat kepada kita lakukan dengan maksimal? Ataukah kita sudah hidup pada bulan Ramadan? Kita telah berada di bulan Ramadan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Apakah kehidupan kita di bulan Ramadan ini sudah diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ataukah apakah hatimu, ataukah kalbumu sudah mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah? Apakah jiwamu sudah mendapatkan lezatnya taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ataukah engkau sudah mendapatkan predikat taqwa, yang itu merupakan tujuan disyariatkannya puasa Ramadan? Ataukah engkau telah membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Ar-Rahman, dan engkau telah meninggalkan ayat tersebut, kemudian dengan itu engkau sembuhkan hati-hati yang sakit, engkau sembuhkan penyakit hatimu, kau hidupkan hati yang mati tersebut? Atau mungkin kehidupan rumahmu sudah berubah menjadi lebih baik, menjadi rumah yang mengharap ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala? Atau engkau telah merasakan perubahan di hatimu, mendapatkan cahaya yang baru? Apakah kau sudah dapatkan hal itu? Ataukah engkau sudah mendapatkan azam yang kuat untuk istiqamah berada di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan maksiat? Ataukah engkau sudah menganggap bahwasanya malam-malam tersebut sudah membebaskanmu dari neraka Allah Jalla wa'ala, sudah menjadikanmu insan yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah menjadikanmu insan yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Saudaraku, saudariku yang kami kasihi, janganlah terlalu banyak basa-basi di bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak
melakukan kejahilan di hari-hari bulan yang mulia ini, berhentilah sesaat. Berdiri dengan penuh kejujuran. Tegakkan jiwamu dengan penuh kejujuran dan mohonlah pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar engkau menjadi insan yang jujur saat itu. Bahkan engkau harus jujur terhadap kejujuranmu. Jujurlah di dalam jujurmu. Kita memiliki pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita yang kita harus tunaikan jawaban-jawabannya. Wahai saudaraku, wahai saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari yang tersisa begitu sedikit. Maka marilah, segeralah berangkat dan lepaskan dirimu dari belenggu-belenggu. Dan lepaskanlah jiwamu dari aib-aib yang mengotori ragamu dan mengotori jiwamu. Dan carilah ridha Rabbmu Jalla wa'ala. Karena hal itu adalah yang lebih penting dari semua ridha yang ada di muka bumi ini. Ridha Allah yang paling utama. Beramallah dan tinggalkanlah kemalasan. Tinggalkanlah angan-angan yang banyak melalaikanmu dari Ar-Rahman. Bersegeralah karena ajalmu itu bersegera menujumu. Dan jangan engkau tinggalkan kesempatan untuk beramal kecuali engkau telah beramal dan melakukan kebaikan padanya. Baik itu i'tikaf di tempat-tempat yang engkau mampu dari masjid di tempat yang aman, atau lakukan ketaatan di rumahmu. Dan lakukanlah ibadah-ibadah. Bersungguhlah di dalam menangis, bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meminta maaf dan ampunannya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maka engkau juga mencintai kemaafan. Dengan itu maafkanlah aku ya Allah, maafkanlah hamba. Saudaraku, saudariku, kalau kita lihat para salaf radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mereka adalah mujtahidun, adalah orang-orang yang bersungguh menyempurnakan, melengkapi, memastikan kebaikan hari-hari Ramadan mereka. Kemudian setelah itu mereka bersungguh-sungguh, mereka memberikan perhatian yang besar. Apakah amalan mereka tersebut diterima ataukah tidak? Mereka takut amalan yang mereka lakukan sepanjang tahunnya, setiap harinya, itu ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyuturkan tentang orang-orang yang demikian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mendatangi atau memberikan apa yang mereka berikan, tetapi hati mereka tersebut dipenuhi dengan rasa khawatir, itu tidak diterima oleh Allah. Mereka takut amalan mereka ditolak oleh Allah, dan mereka tahu bahwasanya mereka itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu sahabat yang mulia yang penuh dengan kebaikan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kunu liqabulil amali ashaddu ihtimaman minkum bil amal." Jadikanlah perhatian kalian kepada penerimaan amal, diterimanya amal ibadah itu jauh lebih besar daripada perhatian kalian terhadap amal yang kalian kerjakan. Kalian perhatian kepada amal ibadah, itu adalah kebaikan. Tapi jadikanlah perhatian kalian agar amal itu diterima oleh Allah, jadikan perhatian terhadap hal itu lebih besar. Tidakkah anda, saudara-saudariku, mendengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 27? Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah itu menerima amal ibadah. Dari siapa? Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa, dari orang-orang yang membentengkan dirinya dari azab Allah Jalla wa'ala. Engkau telah beramal, engkau telah beribadah, tapi apakah ibadah dan amal itu diterima? Ini harus lebih menjadi perhatian fokus kita. Penerimaan amal kita, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Betapa banyak seorang yang melakukan amalan, kemudian dia menekuni amalan tersebut, dia baguskan amalan tersebut, dia hiasi amalan tersebut, dan dia ingin Allah menerima, ternyata Allah tidak terima. Dan itu adalah karena buruknya niatnya, buruknya maksudnya dia.
dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Karena itulah kalau kita lihat sebagian para salaf dulu mengatakan al khawfu 'alal amal alla yutaqabbal ashadda minal amal. Takut amalan tersebut tidak diterima oleh Allah itu jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada beramal. Saudaraku saudariku, berkata Abdul Aziz bin Abi Rawad, beliau mengatakan adraktuhum yajtahiduna fil amali salih fa idza fa'aluhu waqa'a alaihimul ham ayuqbalu minhum amla. Hadha huwa fiqhus salaf wa fahmuhum. Fakam min magrurin bi'amalihi wa laysa lahu minhu syai' wa kam min mu'jabin bi salatihi wa laysa lahu fiha hasanah. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawad, aku mendapatkan orang-orang saleh, orang-orang mulia bersungguh dalam beramal saleh, bersungguh di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Apabila mereka telah selesai melakukan ketaatan itu, apabila mereka telah selesai melakukan amal saleh itu, maka mereka ditimpa dengan kekhawatiran, kebimbangan, pertanyaan yang besar, apakah amalku diterima atau tidak? Maka ini adalah merupakan fikihnya para salaf, pemahaman yang luas para salaf. Betapa banyak orang-orang yang terperdaya dengan amal solehnya, padahal amal solehnya tersebut cuma itu saja dan sedikit. Dan betapa banyak orang yang merasa ujub, takjub, merasa wah dengan solatnya, padahal solatnya tersebut tidaklah mendapatkan kebaikan sama sekali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena itulah Khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika dia keluar berhari raya bersama manusia, dia mengatakan di dalam khutbahnya, Ayyuhan nas, wahai manusia, innakum sumtum lillahi salasina yawman. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa selama 30 hari untuk Allah Jalla wa'ala. Wa kumtum salasina layla, dan kalian telah menegakkan tarawih, qiyamul lail selama 30 malam pula. Wa kharajtumul yawma tatlubuna minallah an yataqabbala minkum, dan hari ini kalian keluar menghadap Allah memohon agar Allah menerima amal ibadah kalian tersebut. Fallahumma taqabbal minna ya Rabb. Ya Allah, terimalah amal kami ya Rabb. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di akhir malam dari bulan Ramadan, dia mengatakan, man hadzal maqbul minna fanuhannih. Siapakah di antara kita yang amalnya diterima oleh Allah sehingga kita berikan ucapan selamat kepadanya? Wa man hadzal mahrum minna fanu'azzih. Dan siapa di antara kita yang diharamkan dari penerimaan amalnya ditolak oleh Allah, siapa sehingga kita berikan takziah padanya? Ayuhal maqbul hani'an lak. Wahai hamba yang diterima amal ibadahnya, selamat bagimu, sungguh beruntungnya engkau. Wa ayyuhal mardud jambarallahu musibatak. Wahai hamba yang tertolak, yang tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala, alangkah besar musibahmu. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita adalah pemilik dosa-dosa yang menggunung. Kita adalah pemilik dosa-dosa yang berlimpah. Al-ghanimah al-ghanimah. Maka ambillah keuntungan yang ada di hari-hari ini. Ambillah faedah-faedah yang ada di hari-hari yang mulia ini. Engkau tidak akan mendapatkan ganti dari hari tersebut. Hari yang tidak ternilai. Betapa banyak di hari tersebut orang yang Allah tabaraka wa ta'ala bebaskan dari api neraka, dan dia mendapatkan kejayaan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia adalah insan yang telah beruntung, dan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang melalaikan. Betapa banyak pula di hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan orang tersebut pemberian yang besar. Wahai insan yang Allah bebaskan dia dari neraka. Wahai insan
yang engkau dibebaskan oleh Allah tabaraka wa taala dari neraka. Hati-hatilah engkau. Jangan sampai engkau kembali setelah dibebaskan dari neraka tersebut, jangan sampai engkau kembali dari kemerdekaan menuju perbudakan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkanmu dari nerakanya. Janganlah engkau mendekatkan dirimu kepada nerakanya. Allah telah menyelamatkanmu dari terjatuh di dalam neraka tersebut, dan janganlah engkau menapaki tangga-tangga menuju neraka tersebut. Wahai insan yang berlumur dengan maksiat, dan itu adalah diri kita. Wahai insan yang berlumur dengan maksiat, la taqnat min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Jalla wa Ala. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidaklah yang putus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Wahai insan yang bergelimang dosa dan maksiat, janganlah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala walaupun amalmu buruk. Allah Subhanahu wa taala menerima jika engkau kembali saat ini. Betapa banyak Allah memerdekakan orang-orang dari neraka. Pada hari-hari ini orang-orang yang sepertimu, yang awalnya mereka berdosa, kemudian mereka kembali dengan kebenaran kepada Allah, dengan kejujuran, kemudian Allah bebaskan dia dari neraka. Maka perbaikilah sangka kita kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya tidaklah ada orang yang celaka kecuali dia adalah orang yang dicelaka, yang ditetapkan sebagai orang yang celaka oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada orang binasa kecuali orang yang telah dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi kita harus memiliki waktu kejujuran dengan Allah terhadap diri kita. Kemudian yang kedua adalah senantiasa dan selalulah beristighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Saudaraku, saudariku, semoga Allah memasukkanmu ke syurga Firdausil A'la. Sesungguhnya engkau telah melihat Allah tabaraka wa ta'ala, engkau telah mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan hamba-hambanya. Setelah berhaji, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 199, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian beranjaklah kalian sebagaimana manusia beranjak, dan beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mereka melakukan ibadah yang besar, ibadah haji, Allah perintahkan mereka istighfar. Subhanallah. Alangkah butuh kita untuk istighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang hamba-hambanya yang ahli ibadah, yang bersungguh dengan ibadah ilmu, dengan ilmu mereka beribadah. Mereka bersungguh-sungguh, bahwasanya Allah menyebutkan setelah mereka salat, mereka tersebut beristighfar kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Itu hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang taat kepada Allah. Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tidur malamnya sedikit sekali, dan mereka tidak nyenyak untuk tidur terlalu lama. Kenapa? Karena mereka melakukan salat malam. Itu salat malam jemaah, bukan salat wajib. Mereka lakukan, mereka kurangi tidur mereka. Kenapa? Karena mereka ingin bermunajat kepada Allah. Setelah mereka salat, mereka berbuat apa? Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah mereka lakukan salat, setelah mereka lakukan ketaatan, mereka beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan ayat ini adalah maddus salata ila sahar summa jalasu yastaghfirun. Mereka orang-orang yang saleh, yang selamat, yang merupakan hamba-hamba yang sungguh-sungguh adalah orang-orang yang memanjangkan salat malam mereka sampai mendekati waktu sahur atau sampai waktu sahur. Kemudian setelah itu mereka duduk beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau selesai dari salat, beliau membaca dan mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena itulah kita mengucapkan istighfar tersebut, ya,
di dalam salat-salat kita. Begitulah petunjuk Rasul. Karena itu saudaraku saudariku, setelah kita beramal soleh itu, selain bersyukur kepada Allah, kita harus memperbanyak istighfar. Kita harus beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, kita harus beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, agar kita bisa melembutkan hati-hati kita yang mengeras melebihi kerasnya batu. Adalah dulu sebagian salaf, apabila mereka setelah salat, mereka beristighfar kerana merasa kurangnya ibadah mereka. Sebagai istighfar mereka setelah melakukan ketaatan, itu sama seperti istighfar mereka setelah mereka melakukan kemaksiatan. Yang itu adalah kelalaian dari mereka. Subhanallah. Apabila ini adalah keadaan para salaf rahimahumullah, ya, yang mereka tersebut adalah orang-orang yang ibadahnya sangat baik, orang-orang ibadahnya sangat tekun, orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana keadaan kita yang merupakan pemula di dalam beribadah? Bagaimana dengan keadaan kita yang amal-amalnya buruk? Kita lebih butuh kepada istighfar setelah beramal tersebut. Dan Umar bin Abdul Aziz di dalam kitabnya yang beliau utus, dalam suratnya yang beliau utus ke negeri-negeri yang berkenaan dengan bulan Ramadan, beliau mengatakan, Qulu kama qala abukum, wahai sekalian manusia kaum muslimin, katakanlah, ucapkanlah sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh ayah kalian Adam. Apa ucapan Adam alaihi salam yang dia aturkan, dia panjatkan kepada Allah? Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan kalau engkau tidak sayangi kami dan tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Wa qulu kama qala Nuh alaihi salam. Beliau juga mengatakan, wahai sekalian manusia, ucapkanlah, berdoalah, lakukanlah ucapan seperti yang dilakukan oleh Nuh alaihi salam. Nuh mengatakan, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Kalau engkau tidak ampuni, kalau engkau tak rahmati diri ini, maka termasuklah aku orang-orang yang merugi. Wa qulu kama qala Musa alaihi salam, dan ucapkanlah doa sebagaimana yang diucapkan oleh Musa. Musa mengatakan, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku menzalimi diriku, maka ampunilah dosa-dosaku. Wa qulu kama qala Zunnun alaihi salam, dan berkatalah sebagaimana, berdoalah sebagaimana doa Zunnun, doa Yunus ibn Matta alaihi salam. Dia mengatakan, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Yunus, La ilaha illa ant, tiada ilah yang pantas untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk hamba-Mu yang buat kezaliman dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Karena itu sahabat yang mulia, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Al-ghibatu takhriqus siyam wal istighfaru yarqa'u. Sesungguhnya ghibah tersebut adalah merusak siam, merusak puasa seorang hamba, dan istighfar adalah penambalnya. Faman istata'a minkum an yaji'a bisawmin murqa' falyaf'al. Siapapun di antara kalian yang bisa melakukan ibadah puasa dengan penuh kebaikan-kebaikan, maka hendaknya dia melakukan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Munkadir mengatakan, As-siyamu junnah minan nar ma lam yukhrikuha. Sesungguhnya puasa tersebut adalah tameng pelindung dari neraka Allah selama tidak dirusak. Wal kalamu sayyi yukhriku hadzal junnah, dan ucapan-ucapan buruk akan melobangi benteng ini.
wal istighfaru yarka'u ma tukhraqu minha. Adapun istighfar itu akan menutup kembali lubang-lubang yang telah dirusak oleh amal-amal keburukan dan ucapan buruk tersebut. Saudaraku, saudariku, sesungguhnya puasa kita ini butuh kepada istighfar yang memberikan manfaat kepada kita. Kita butuh kepada amal saleh yang menjadi syafaat bagi kita. Betapa banyak kita telah merusak, telah membakar puasa kita, telah memanah amal ibadah kita dan puasa kita dengan panah-panah ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian kita harus butuh untuk selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Rabb irhamna, wahai Rabb kami, rahmatilah kami. Rahmatilah kami, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan, dan lindungilah kami dari dampak keburukan-keburukan, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang taat, dan jauhilah kami dari hamba-hambamu yang lalai dan nyaman di dalam maksiat. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semisal dengan ini adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha di malam Lailatul Qadar agar meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang aku lakukan? Apa yang aku ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah hamba ya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah dulu Silah bin Ushaim. Dia menghidupkan malamnya, dia tegakkan malamnya dengan penuh ketaatan. Kemudian di waktu sahur dia berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka an tujirani minan nar au misli yajtari wa an as'alakal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar Engkau lindung aku dari nerakamu. Ya Allah, atau Engkau jadikan aku sebagai hamba yang Engkau benarkan untuk memohon syurgamu ya Allah. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, istighfar itu bermanfaat, dan istighfar itu akan lebih bermanfaat lagi apabila kita meninggalkan dosa kita dan bersegera untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, kemudian hatinya masih tertaut dengan maksiat, keinginannya untuk kembali kepada maksiat setelah Ramadan, bahkan ketika Ramadan tersebut masih besar, maka dia adalah orang yang istighfarnya ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam artian tidak bermanfaat. Sesungguhnya bab atau pintu-pintu babul qabul, pintu-pintu penerimaan permohonan itu akan ditutup oleh Allah dari hati-hati yang buruk, dari jiwa-jiwa yang busuk. Karena itu disebutkan oleh Ka'ab, man sama Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu annahu idza aftara ba'da Ramadan alla ya'sillah dakhala al-jannah bighairi mas'alatin wala hisab. Kata Ka'ab, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia muhasabah diri dan dia katakan kepada dirinya, aku tidak akan kembali kepada dosa setelah bulan Ramadan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa pertanyaan, tanpa hisab, tanpa pertanyaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man sama Ramadan wa huwa yuhaddisu nafsahu idza aftara ba'da Ramadana asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Namun barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia katakan pada jiwanya, nanti setelah Ramadan aku mau buat dosa lagi, maka puasanya adalah tertolak, puasanya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita harus meminta ampunan kepada Allah. Kita harus memfokuskan untuk memperbanyak, menyibukkan diri memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana tadi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan saudaraku-saudariku yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang hamba itu banyak salah. Ketika banyak salah, dia harus lebih banyak meminta maaf. Berkata Yahya bin Mu'ad, lam yakun al-afwa ahabbul asya ilaih, lam yakun al-afwa ahabbul asya ilaihi thumma yaftallu bizanbi akramun nasu alaih.
Di sini ya, ketika berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, A'udzu bika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari amarahmu, dari murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan ampunanmu, dengan maafmu dari hukumanmu ya Allah. Di sini Rasulullah SAW ya mencintai permohonan maaf ya, dan Nabi SAW itu adalah insan yang jauh dari dosa jemaah. Tapi dia beliau SAW berdoa dengan doa seperti itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya maksiat kita itu begitulah besar, tetapi ampunan Allah itu sangatlah banyak. Maka kalau kita kumpulkan dosa-dosa kita tersebut dengan rahmat Allah, jauh lebih banyak rahmat Allah. Tapi bukan berarti kita lalai dari bersegera meminta maaf. Harus bersegera kita meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan di sisa-sisa hari bulan Ramadan adalah kita harus melakukan ketaatan tersebut semaksimal kita, semampu kita, yang paling bisa kita lakukan sampai akhir daya upaya kita. Lakukanlah ketaatan di sisa hari ini dengan ketaatan yang masih kita miliki hingga saat ini. Karena itu di dalam Sahih Muslim ya, disebutkan oleh Aisyah tadi, kita sebutkan di awal bahwasanya Rasulullah SAW itu beristihad, bersungguh-sungguh di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah sewajarnya ya kita beristihad, bersungguh-sungguh, bersemangat itu jauh lebih besar daripada di akhir bulan Ramadan daripada hari-hari yang lain. Tidak lalai dengan makanan, dengan kue, tidak lalai dengan pakaian-pakaian yang baru, dengan sendal sepatu yang baru. Maka hal ini, sepatu baru, baju baru, buat kue, itu bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi 10 akhir Ramadan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali hanya bisa mengatakan sampai jumpa lagi Ramadan. Sampai jumpa lagi Ramadan. Wada'an ya Ramadan. Sampai jumpa lagi wahai Ramadan. Ramadan ini telah meninggalkan kenangan yang begitu indah pada diri kita, memberikan aroma yang semerbak, setelah sebelumnya kita adalah orang-orang yang memiliki aroma yang tidak sedap, memiliki amal yang sedikit. Dulu kita jauh dari tilawah Al-Quran. Setelah datang Ramadan, Allah berikan kepada kita kemampuan dan semangat untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali, menegakkan malam, menghidupkan malam sepenuh malam, khususnya di akhir-akhir Ramadan atau di sebagian besar dari malam tersebut. Kemudian yang kelima yang harus engkau perhatikan adalah hati-hatilah engkau dari ujub dan terperdaya. Hati-hatilah engkau dari ujub dan terperdaya. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi perlu kita perhatikan maknanya. La yaqulanna ahadukum sumtu Ramadan kullahu wa lakumtu Ramadan kullahu. Janganlah seorang di antara kalian mengatakan janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan aku telah puasa Ramadan semua. Janganlah seorang di antara kalian juga mengatakan aku telah menegakkan malam Ramadan keseluruhannya. Jangan jemaah. Jangan terpedaya dengan amal kita. Seumur hidup kita ini pun belum tentu amal kita diterima oleh Allah, walaupun kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala menerimanya. Saudaraku yang kukasihi, saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati-hatilah dari penyakit-penyakit hati yang menimpa dirimu. Hati-hatilah dari penyakit-penyakit hati. Sesungguhnya puasa tersebut disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qiyam tersebut dan seluruh amal-amal ibadah tersebut yang kau adakan, yang kau lakukan di bulan Ramadan, itu sesungguhnya adalah untuk mentazkiyah jiwamu, untuk membersihkan hatimu. Tetapi di sana ada sebagian hati-hati
Di sana ada sebagian kalbu yang dipenuhi dengan penyakit, yang susah untuk melepaskannya dengan melepaskan dirinya dari penyakit-penyakit tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus takut amal kita itu tidak diterima oleh Allah. Jangan merasa banyak amal. Jangan merasa sudah menghatamkan banyak Al-Quran di Ramadan kemudian membanggakan diri. La. Jangan engkau banggakan amalmu. Jangan engkau banggakan ketaatanmu. Karena bisa jadi itu adalah penghancur dari semua yang sudah engkau bangun. Saudaraku, saudariku, kita katakan lagi, wada'an ya Ramadan. Sampai jumpa wahai Ramadan. Alangkah indah bertemu denganmu, alangkah sulit melepaskan kepergianmu. Sungguh kalau engkau, seluruh hari-hari kami adalah engkau, itu adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah hal yang tidak mungkin untuk bisa kami lupakan. Ramadan yang hari-harinya terbilang, hari-harinya adalah tidak banyak, telah menimbulkan kepada kita begitu pentingnya kita untuk lebih sederhana kehidupan. Begitu pentingnya kita untuk peduli kepada yang lain dan mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang memang tidak nyaman untuk kita abadi di dalamnya. Dunia ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang orang-orang yang terperdaya, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Kalian lebih memilih kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi Allah ingin kita tidak melupakan dunia, tetapi jadikan akhirat adalah prioritas utama. Sampai jumpa lagi Ramadan. Sampai jumpa lagi Ramadan. Sampai jumpa lagi Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.